Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Bird Box. Cerita dimulai dari sebuah rumah, di mana di dalamnya seorang ibu nampak sedang berbicara serius mengenai suatu hal. Kalimat aneh terdengar dari pembicaraan itu, yakni, "Jangan lepas penutup mata kalian. Jika dilepas, kalian akan mati." Mereka nampak bersiap untuk pergi, termasuk memasukkan beberapa ekor burung ke kotak. Dengan mata yang tertutup kain, sang ibu yang bernama Mallory menghitung langkah kakinya untuk menuju pinggiran sungai. Kenapa mereka menutup matanya ketika keluar rumah? Hal ini berawal dari fenomena yang terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itu Mallory sedang hamil dikunjungi oleh adiknya yang bernama Jessica. Jessica akan mengantar Mallory ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Sebelum pergi, mereka sempat menonton berita tentang fenomena bunuh diri massal yang akhir-akhir ini kerap terjadi di seluruh Eropa. Setelah melakukan pemeriksaan, Mallory ke toilet dulu karena mual, sementara Jessica pergi untuk menyiapkan mobilnya. Namun, ketika Mallory menyusul Jessica, dia menemukan seorang wanita sedang membentur-benturkan kepalanya ke kaca jendela. Menyusul kemudian kepanikan lainnya yang membuat seisi rumah sakit menjadi ricuh. Mallory secepatnya masuk ke dalam mobil dan meminta Jessica untuk segera pergi dari sana. Jessica langsung berencana meninggalkan kota ini. Hanya saja, tiba-tiba perilaku Jessica berubah menjadi aneh dan mengemudikan mobilnya dengan gegabah. Mereka berdua tetap selamat, hanya saja Jessica kembali berulah dan mencari cara lain untuk membunuh dirinya. Mallory sangat syok kehilangan Jessica. Dia berjalan tanpa arah di tengah kepanikan yang melanda kota. Sepasang suami istri melihat Mallory kelimpungan dalam keadaan hamil. Meski sang suami melarang, perempuan ini mencoba untuk menolong Mallory. Dia menghampiri Mallory, namun sayang tak lama kemudian dia berperilaku aneh sama seperti Jessica. Mallory mengamati perempuan ini seperti sedang berbicara dengan ibunya, padahal tak seorang pun yang mengajaknya berbicara. Perempuan ini kemudian masuk ke dalam mobil yang sedang terbakar. Mallory makin syok kembali melihat peristiwa serupa. Seorang pria yang melihat keadaan Mallory membawanya menepi dari tengah jalan yang berbahaya. Pria yang bernama Tom ini membawa Mallory menghampiri rumah terdekat untuk berlindung. Meski sempat kesulitan, mereka akhirnya diizinkan masuk ke dalam. Di dalam rumah sendiri, sudah ada beberapa orang yang ikut berlindung seperti mereka. Salah seorang dari mereka mengungkapkan dirinya pernah membaca tentang sesuatu terkait kejadian ini. Menurutnya, kejadian serupa pernah terjadi di masa lalu yang didalangi oleh makhluk jahat yang ingin menguasai bumi serta membuat semua orang menjadi gila. Mereka menyadari bahwa orang yang akan dibuat bunuh diri ditampakkan dulu atau diperdengarkan dulu sesuatu yang familiar dengannya, seperti misalnya perempuan yang akan menolong Mallory tadi. Suaminya bilang jika ibu sang istri telah meninggal 10 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menutup semua jendela demi keamanan. Sang pemilik rumah mengusulkan ide untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi melalui CCTV. Menurutnya, cara ini akan aman karena tak perlu untuk melihatnya secara langsung. Untuk berjaga-jaga, tangannya diikatkan dulu ke bangku. Tak lama dari itu, dia menemukan pergerakan dari makhluk itu. Meski tak terlihat, kemunculan makhluk ini terlihat dari adanya angin yang menerbangkan dedaunan atau benda kecil lain di sekitarnya. Sayangnya, meski berhasil menemukan pergerakan makhluk itu, teori dia tidak terbukti sepenuhnya, karena meski tak melihat langsung, si makhluk tak kasat mata ini dapat mempengaruhi dirinya lewat kamera sekalipun. Keadaan makin kritis saat stok makanan akan habis, apalagi kini mereka menyelamatkan seorang lagi perempuan hamil yang bernama Olympia. Charlie mengusulkan untuk mengambil stok makanan di supermarket tempat kerjanya. Agar aman, mereka mengecat dan menutup kaca mobil serta menggunakan GPS sebagai layar acuan yang akan membimbing mereka untuk sampai ke supermarket. Beberapa dari mereka berangkat, termasuk juga Mallory. Mobil berjalan pelan dan beberapa kali menggilas sesuatu yang mereka katakan sebagai polisi tidur, padahal bukan. GPS sempat menunjukkan indikasi mobil terhalang di arah depan.
Mereka kira ada truk atau benda besar lainnya yang menghalangi mereka. Hanya saja keadaan menjadi tegang saat benda besar tersebut ternyata menjadi beberapa dan mengepung mobil mereka. Sadar apa yang mengepung mobil, Tom menginjak gas dan akhirnya sampai ke supermarket. Turn left here. What did I hit? That's just a pillar. Mereka mendapati banyak makanan dan minuman di dalam supermarket. Douglas bahkan sempat mengatakan kenapa mereka tak tinggal di sini saja. Ide yang sebenarnya sangat masuk akal. Mallory mengamati beberapa ekor burung yang ada di dalam supermarket. Dia berpikir kalau burung-burung ini sangatlah beruntung bisa tetap hidup selama kekacauan ini. Dia pun akhirnya membawa sangkar yang berisi burung-burung tersebut. Namun kemudian, mereka mendengar ada yang meminta tolong dari ruang belakang supermarket. Charlie mengenali suara tersebut, tapi mereka tetap waspada dan membuka sedikit demi sedikit pintunya. Hanya saja, ketika celah pintu semakin terbuka, burung-burung di dalam sangkar mulai berisik dan tak tenang. Mallory langsung mengingatkan ada sesuatu yang gak beres. Dan benar saja, ternyata rekan kerja Charlie ini berada dalam pengaruh makhluk jahat yang meneror mereka. Dia menjadi semacam psikopat yang menyerang orang lain yang tergerak untuk menolongnya. Tenaga orang ini pun menjadi lebih besar dan makin mengancam mereka semua. Karena itulah Charlie berlari untuk mendorongnya mundur kembali ke ruang belakang. Sayangnya dengan melakukan itu, Charlie-nya sendiri jadi tak selamat. Pengorbanan Charlie membuat Mallory dan yang lainnya dapat kembali ke rumah dengan selamat. Hanya saja, Lucy yang tadi ikut ke supermarket sepertinya menyadari ide Douglas tentang lebih baik mereka tinggal di supermarket adalah hal yang benar. Karena itu, dia mengajak Felix untuk mencuri mobil dan pergi dari sana. Setelah beberapa waktu, belum pun reda kekesalan mereka atas tindakan Lucy dan Felix, kini giliran Olympia yang beraksi. Tanpa persetujuan yang lain, dia menolong orang asing yang mengetuk pintu rumah. Douglas sangat kesal dan waspada terhadap orang asing ini. Orang ini mengatakan bahwa dia dan rekan kerjanya diteror oleh sekelompok psikopat yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Katanya, kegilaan kelompok psikopat ini membuat mereka dibiarkan begitu saja mengacau oleh si makhluk tak kasat mata. Dengan kata lain, mereka jadi seperti bekerja sama membuat dunia ini makin kacau. Orang-orang psikopat ini kabarnya bisa aman melihat makhluk ini tanpa penutup mata. Douglas gak gitu aja percaya dengan cerita orang asing ini. Dia bersiap menembak, namun dia dibuat pingsan. Sementara, agar tak membuat kekacauan lagi, Tom membawa Douglas ke garasi. Olympia merasakan kontraksi di perutnya. Cheryl membawa Olympia ke kamar untuk melakukan persalinan. Hanya saja, tak lama kemudian, Mallory yang sedang bersiap membantu persalinan Olympia ternyata juga mengalami kontraksi. Jadilah mereka berdua melakukan persalinan secara bersamaan. Saat tinggal sendirian, si orang asing yang bernama Gary mengeluarkan kertas berisi gambar makhluk-makhluk aneh. Ternyata, dia sendiri yang menggambarnya. Dengan kata lain, jika dia bisa melihat makhluk tersebut tanpa penutup mata, itu artinya dia adalah bagian dari kelompok psikopat yang dibiarkan hidup untuk mengacau oleh makhluk yang menjadi dalang semua kejadian buruk ini. Kemudian, karena dia tahu jika para burung bisa menjadi indikasi kemunculan para makhluk itu, dia memasukkan burung-burung tersebut ke dalam freezer. Selanjutnya, dia membuka semua penutup jendela agar dia bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Tom yang datang untuk mengambil air melihat gambar-gambar milik Gary. Dia juga diperingatkan oleh Douglas, hanya saja dia keburu digetok kaleng oleh Gary. Dia juga mengorbankan Douglas dengan membuka pintu garasi. Tanpa seorang pun yang bisa mengganggunya lagi, si gila ini akhirnya menghampiri kamar bersalin Mallory dan Olympia. Si brengsek ini sempat melihat-lihat bayi yang telah lahir, lalu kemudian tanpa peringatan membukakan penutup jendela. Sontak hal ini membuat Olympia melihat si makhluk tak kasat mata. Mallory tahu apa yang akan diperbuat oleh Olympia. Dia sempat mengambil bayi yang berada di dekapannya. Setelah itu, Olympia pun langsung melompat menobos kaca. Mallory langsung bersembunyi di bawah selimut. Si brengsek Gary menganggap semua kegilaan ini sebagai keindahan. Dia lalu memaksa Cheryl untuk melihat makhluk itu. Cheryl pun jadi mengakhiri hidupnya gara-gara si brengsek ini. Namun tanpa dia duga, Douglas ternyata masih selamat dan mencoba menembaknya.
Karena tak bisa membidik dengan benar, tembakannya sedikit meleset dan kembali diserang oleh si Gary. Tom kembali sadar. Dia melihat Gary berusaha mengambil shotgun yang ada di dekatnya. Tentu saja dia tak tinggal diam, hanya saja ternyata tangan Gary lebih dekat ke pelatuk shotgun daripada tangannya Tom. Ternyata pengalaman Tom di bidang militer membuatnya berhasil menghabisi si manusia laknat ini. Kini, setelah 5 tahun berlalu, dua bayi itu telah beranjak besar. Hanya saja, Mallory tak memberikan mereka nama. Dia hanya menyebut mereka dengan panggilan boy dan girl saja. Mallory tahu bahwa bahaya bukan hanya datang dari pandangan mata saja, tapi juga dari bisikan-bisikan yang mereka dengar. Saat tengah mengobrol, pesawat radio mereka menerima transmisi dari seorang bernama Rick. Rick bilang di tempatnya kini berada itu aman dari gangguan. Hanya saja letak komunitas ini jauh berada di hutan dan harus melewati sungai yang deras untuk sampai di sana. Tom ingin pergi ke sana, tapi Mallory kurang setuju karena bisa saja Rick itu bohong. Saat mencari makanan, lagi-lagi mereka apes harus berpapasan dengan sekelompok psikopat. Tom meminta Mallory dan anak-anak pergi lewat pintu belakang, sementara dia sendiri menjadi umpan dan menghadapi para psikopat. Karena pergerakan Mallory diketahui oleh kelompok laknat ini, Tom membuka penutup matanya agar bisa menembak dengan tepat. Hanya saja ketika tinggal seorang lagi yang harus dia tembak, Tom melihat makhluk brengsek dalam kekacauan ini. Tak mau begitu saja kalah, Tom menguatkan dirinya untuk menembak dulu satu orang psikopat yang tersisa. Dia berhasil, tapi dia sendiri juga tak selamat. Inilah titik di mana Mallory membawa anak-anaknya menuju perahu dan berlayar mengarungi sungai. Rick sempat memberitahu bahwa lokasi mereka sudah dekat tatkala menemukan arus sungai yang semakin deras. Agar bisa selamat melewati arus sungai yang deras ini, sepertinya Mallory mempunyai rencana awal untuk mengorbankan si anak perempuan untuk menjadi penunjuk arah dengan membuka penutup matanya. Namun meskipun anak perempuan ini sebenarnya adalah anak Olympia, dia sudah menyayangi anak ini sebagaimana anaknya sendiri. Mallory mengambil keputusan tak seorang pun akan dikorbankan. Mereka mengarungi arus deras dengan tetap mengenakan penutup mata. Alhasil perahu mereka terbalik. Untung saja berkat kekuatan hati dan persiapan yang mereka lakukan, mereka masih tetap bisa bersama. Mallory segera menuntun anak-anaknya ke dalam hutan. Rick memberitahu bahwa lokasi aman tersebut berada di lingkungan yang ramai oleh suara burung. Tentu makhluk biadab itu tak membiarkan Mallory dan anak-anaknya begitu saja. Mereka meniru suara Jessica dan Tom untuk membuat Mallory kalut. Dan benar saja, Mallory terjerembab ke bawah bukit meninggalkan anak-anaknya. Kedua anak ini akhirnya bergerak berlawanan arah menjauhi Mallory. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh si makhluk brengsek untuk meniru suara Mallory dan meminta mereka melepas penutup matanya. Dia berusaha sebisa mungkin untuk mengingatkan anak-anaknya agar jangan membuka penutup mata mereka. Dia juga memanggil boy dan girl untuk kembali padanya. Keep ringing. Come on. Keep ringing. Girl. Come to me, okay? Oh. Meskipun berhasil kembali bersama, gangguan si makhluk kasat mata ini masih berlanjut. Mereka mengeluarkan suara berisik untuk menyamarkan suara para burung yang menjadi acuan Mallory. Keadaan kalut ini membuat Mallory dan anak-anak kehilangan arah. Untunglah mereka bisa menenangkan diri sejenak untuk kemudian memastikan arah yang benar dari mana suara burung berasal. Tapi para makhluk itu pun terus mengikuti. Mallory yang hanya bisa mengintip samar-samar dari balik penutup mata, akhirnya menemukan sebuah pintu yang kemudian dia ketuk dengan keras. Sempat tak ada yang merespon karena memang aneh juga ada bangunan di dalam hutan seperti ini, namun akhirnya ada yang membukakan pintu dan mereka pun berhasil masuk. Tak lama kemudian, Rick pun menemui Mallory dan menemaninya berkeliling. Ternyata tempat ini merupakan bekas sekolahan untuk tunanetra. Mallory juga dapat kembali bertemu dengan dokter kandungannya yang bernama Dr. Lapham. Di momen ini pula, Mallory melepaskan para burung dalam kotak yang telah berulang kali menyelamatkan nyawanya.
Setelah itu, di hadapan Dr. Lapham, dia memberikan nama Olympia untuk si anak perempuan dan Tom untuk si anak laki-laki. Itulah alur cerita film Bird Box. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.